Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Suryani dan teman saya saudari Laila Nurfadilah Nasution, dan yang terakhir teman saya saudara Anugrah Ramanda Lubis. Dan materi yang akan kami bawakan yaitu adalah penetapan harga dalam praktik. Nah, berikut penjelasan seputar penetapan harga dalam praktik yang akan kami jelaskan, yaitu termasuk di dalamnya marginalis pricing pada keadaan ketidakpastian, rule of thumb pricing, market pricing, penetapan harga dalam pasar yang mapan. Nah, langsung saja di sini penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri Suryani. Nah, di mana penetapan harga dalam praktik adalah penetapan suatu harga output setelah proses penentuan harga, di mana dipraktekkan langsung dalam transaksi jual beli. Nah, marginalis pricing pada keadaan ketidakpastian itu ada 3 cara yang paling utama dalam praktik penentuan harga marginal pada situasi ketidakpastian. Nah, di mana yang pertama menggunakan taksiran kurva permintaan dan MC. Nah, di mana metode ini itu menggunakan taksiran fungsi permintaan untuk menentukan penerimaan marginal. Nah, jika diasumsikan biaya marginalnya konstan pada kisaran output tertentu dengan menetapkan MR sama dengan MC, perusahaan dapat menentukan jumlah produk dan harga produk. Nah, yang kedua yaitu penggunaan taksiran elastisitas harga dan MC. Nah, di mana dalam metode ini menggunakan elastisitas produk untuk menentukan harga suatu produk. Penggunaan taksiran elastisitas harga dan MC, metode ini menggunakan elastisitas produk untuk menentukan harga suatu produk. Dan yang ketiga yaitu metode penggunaan taksiran biaya dan penerimaan incremental. Nah, di mana dalam metode ini memperlihatkan perubahan pada penerimaan total TR dan perubahan pada biaya total TC. Nah, asumsi yang mendasari metode ini antara lain permintaan pada kondisi diskontinuitas dikarenakan kurva yang tidak kontinuitas tidak dapat didiferensiasi. Nah, faktor-faktor lainnya tidak mengalami perubahan. Jika permintaan suatu produk sudah diketahui, maka perubahan jumlah output yang diminta akan menyebabkan perubahan harga produk secara tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rule of thumb pricing. Nah, di mana arti rule of thumb pricing ini dalam istilah mudahnya atau gampangan sebenarnya sudah lama sekali dikenal oleh para pengambil keputusan bisnis, di mana penggunaan metode merupakan jalan pintas agar si pembuat keputusan bisnis mampu menghemat biaya dan waktu. Cara pembuatan harga dengan cara rule of thumb pricing ini yang paling umum dikenal dengan cara markup pricing. Nah, dalam berbagai pengambilan keputusan bisnis tidak banyak menggunakan model-model mengambil keputusan yang canggih dari para ekonom. Nah, cenderung untuk menggunakan cara gampang yang sederhana dalam menetapkan atau mengubah tingkat harga produknya. Nah, penggunaan metode markup pricing pada keadaan tertentu akan memberikan laba yang lebih optimal ketimbang penerapan metode marginalis pricing. Akan tetapi prinsip-prinsip yang terkandung di dalam metode marginalis pricing juga tetap diperlukan guna mengoptimalkan metode markup pricing, dan perusahaan secara periodik harus mencari data, biaya, dan permintaan untuk memastikan bahwa harganya berada pada tingkat yang terbaik untuk mencapai tujuan perusahaan. Penjelasan materi kedua yaitu akan dijelaskan oleh saudari Laila Nurfadilah. Kepada Laila Nurfadilah saya persilakan. Market pricing adalah sebuah penetapan harga atau jumlah biaya yang dikenakan pada biaya dari sebuah produk untuk memproduksi harga jual. Perlakuan dari sebuah markup ini bisa membuat margin mengalami peningkatan. Margin sendiri merupakan tingkat keuntungan awal yang diperoleh dari barang atau jasa yang akan ditawarkan dalam satuan persen. Penggunaan metode market pricing ini pada keadaan tertentu akan memberikan laba yang lebih optimal ketimbang penerapan dengan metode marginalis pricing. Akan tetapi, prinsip-prinsip yang terkandung di dalam metode marginalis pricing ini juga akan tetap diperlukan guna mengoptimalkan metode market pricing, dan perusahaan secara periodik harus mencari data biaya dan permintaan untuk memastikan bahwa harganya berada pada tingkat yang terbaik untuk mencapai tujuan perusahaan. Market pricing adalah metode yang biasanya digunakan oleh para pedagang yang usahanya membeli dan menjual kembali barang-barang tersebut
pricing ini ditentukan oleh besaran biaya dan jumlah permintaan konsumen, karena besaran markup yang dilakukan oleh perusahaan juga melihat apakah konsumen mampu dan mau membeli produk yang sudah dimarkup tadi. Penetapan harga markup merupakan metode yang paling sederhana dan paling banyak diterapkan oleh sebagian besar perusahaan. Hal ini dikarenakan yang pertama, penjual lebih memiliki kepastian mengenai biaya daripada permintaan. Dengan mengaitkan biaya pada harga, maka penjual menyederhanakan tugas penetapan harganya sehingga tidak harus melakukan penyesuaian yang cukup sering saat terjadi perubahan permintaan. Yang kedua, bila semua perusahaan dalam satu industri ini menggunakan metode ini, harga mereka cenderung akan sama dan persaingan harga dapat diminimalkan. Yang ketiga, banyak yang merasa bahwa metode ini lebih adil baik bagi pembeli maupun penjual. Perusahaan menetapkan metode markup pricing dalam keadaan ketidakpastian beruntung, karena markup yang memaksimumkan laba telah terkandung dalam pendekatan marginalis sehingga dapat menentukan harga yang memaksimumkan laba tanpa mengeluarkan biaya untuk menaksir bentuk dan letak kurva permintaannya. Nah, penjelasan yang terakhir akan disampaikan oleh Saudara Anugrah Ramanda Lubis. Kepada saudara, saya persilahkan. Saya Anugrah Ramanda Lubis akan menjelaskan tentang penetapan harga dalam pasar yang mapan. Pada pasar barang yang sudah mapan, tingkat harga umumnya mungkin ditentukan sebagai hal yang memerlukan jangka waktu yang lama. Dalam artian bahwa harga tersebut untuk saat ini adalah merupakan proses yang panjang dan merupakan hal yang memuaskan untuk mengizinkan bagi perusahaan untuk terlibat di dalam penentuan harga tersebut. Harga produk di pasar yang mapan merupakan harga yang telah memenuhi keinginan perusahaan, yaitu harga produk yang ditawarkan mencapai tingkat harga yang maksimal. Untuk menerapkan marginalis pricing pada keadaan ketidakpastian, terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu strategi posisi harga. Jumlah maksimum yang akan dibayar oleh pembeli untuk suatu produk dikenal sebagai harga reservasi pembeli tersebut. Yang kedua, strategi harga produk lain. Di sini dikatakan pendekatan ini memiliki markup berdasarkan estimasi elastisitas harga permintaan secara implisit dan mengasumsikan bahwa permintaan akan setiap item pada lini produk tidak tergantung permintaan setiap item lain di dalam produk itu. Yang ketiga, penentuan harga. Di sini dijelaskan penentuan harga sebuah produk yang lebih tinggi akan meyakinkan konsumen bahwa item itu berkualitas dan menyebabkan penjualan itu serba laba lebih besar dibandingkan apabila produk itu dijual dengan harga yang rendah. Yang keempat, penentuan harga produk dalam satu paket. Di sini dijelaskan penentuan harga produk adalah praktik penjualan satu atau lebih produk secara bersama-sama sebagai satu paket dengan harga tunggal. Dan yang kelima, adapun itu penetapan harga promosi. Penetapan harga pada metode ini menekankan pada kegiatan promosi untuk menjual barang lebih banyak kepada konsumen dan membuat lebih menarik. Yang keenam, potongan kuantitas. Penetapan harga pada metode ini lebih menekankan pada kuantitas yang ditawarkan, yaitu berapa banyak jumlahnya. Adapun beberapa faktor menyebabkan suatu perusahaan harus meninjau kembali strategi penetapan harga produk yang sudah ada. Yang pertama, adanya perubahan dalam lingkungan pasar. Yang kedua, adanya pergeseran permintaan. Dan perusahaan yang mempunyai 3 alternatif strategi. Yang pertama itu mempertahankan harga, karena strategi ini dilaksanakan dengan tujuan mempertahankan posisi dalam pasar dan untuk meningkatkan. Kesimpulan dari materi ini adalah harga produk merupakan salah satu faktor yang penting bagi perusahaan karena terkait strategi perusahaan untuk dapat bertahan hidup dan untuk dapat bersaing dengan perusahaan yang lain. Hal ini dikarenakan harga produk itu merupakan komponen yang dapat mempengaruhi secara langsung terhadap laba yang akan diperoleh perusahaan. Dari sudut pandang permintaan, penentuan harga produk akan mempengaruhi jumlah produk yang diminta oleh masyarakat. Semakin tinggi suatu harga produk, maka masyarakat cenderung enggan untuk membeli produk tersebut. Dari sudut
sudut penawaran, penentuan harga produk akan mempengaruhi jumlah produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Hal ini terkait dengan jumlah produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Demikianlah presentasi dari kami. Akhirul kalam, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.